stop sharing dulu. Udah semua nih ya? Ada lagi nggak? Maaf Pak, Safira nggak dengar suaranya karena di sini hujan deras banget. Headset Safira di rumah. Oh, oke deh. Oke adik-adik, kita mulai kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dosa. Bagus. Ya. Oke, semoga perkuliahan kita menggunakan Zoom tetap nyaman, tetap bisa fokus. Paling enak gunakan pakai headset. Jadi bisa terdengar dengan baik. Oke, sip. Yang udah pakai headset, sip. Oke. Jadi kita kuliahnya kemarin saya ada ngirim video, tapi video yang kedua ini saya ngelihatnya baru 17 orang. Kita berapa orang sih? Pak, siapa yang senyum berarti dia belum nonton videonya. Sudah, Pak. Kalaupun sudah pasti nggak sampai selesai. Nah, ya kan? Susah mahasiswa nih, dikasih video yang durasi 14 menit, nggak ditonton sampai habis. Kalaupun nonton, pertanyaan saya, ngerti deh apa yang saya sampaikan? Ngerti. Oke, kalau yang belum nonton, tuh yang ketawa tuh biasanya tuh berarti dia melakukan. Nah, yang kemarin kita cerita tentang apa ya, tentang siapa sih pemegang mutu di industri gitu ya. Di situ ada 3 kunci personal yang harus ada di industri kayak gitu ya. Terus kita bicara lagi tentang apa? Personalia, di sana dibahas bagaimana sih kalau orang visitor itu datang, kalau orang yang tidak mengerti tentang industri itu seperti apa, ya. Nah, di sini adik-adik kita nonton video, tapi videonya nanti sembari saya potong, saya jelasin gitu ya. Setelah itu baru kita masuk ke materi. Materinya sedikit, cuman 25 slide. Langsung, wow Pak, sedikit mana Pak, itu banyak 25 slide. Kita ngebut aja nanti, ya. Oke, kita start yang pertama dulu, video safety di dan cost pharma ya. Share. Oke, teman-teman. Nah, di dunia industri itu kayak gini, Dek. Jadi kalau di dalam industri itu sebisa mungkin tidak ada terjadi kesalahan, 0 kesalahan. Nah, kalau pas kita mau jadi visitor, kita datang ke industri itu, di CPOB kan dijelaskan, bagi orang yang visitor datang ke industri, maka harus diinformasikan terlebih dahulu terkait dengan keselamatan dari si visitornya dan juga tidak mengurangi dari kualitas mutu di industri tersebut. Kualitas mutu obatnya ya. Misalnya dia datang, taunya dengan kehadiran dia malah merusak mutu seperti itu. Nah, yang itu harus dikendalikan. Jadi waktu ketika dia datang, dia diberikan dulu seperti kayak apa ya, informasi atau penyuluhan awal lah ya, kayak gitu. Kita lihat sini. Ya, kalau kita datang, nanti kita dikalungin visitor kayak gitu, Dek. Nah, ini diminta untuk baca dulu biasanya.
Nah, di sana semuanya udah ada aturannya. Kalau memang tulisan jalan kaki, ya di sana nggak boleh keluyuran keluar dari garis itu. Oke, yang ini kita, sebentar. Yang ini saya off dulu ya. Stop. Aduh, aduh, aduh. Bentar. Nah, adik, kalau teman-teman lihat di apa area produksi ini, kalau kita sama-sama lihat ya, kalau dari segi lantainya itu dianya nggak keramik, bukan keramik di industri itu. Tapi itu kayak bahannya itu seperti kayak karet seperti itu, tapi dia kayaknya dicat atau apa gitu ya. Jadi dia tidak ada keramik, sekat itu nggak ada. Terus kalau kita lihat juga di lantai itu, di sudutnya itu dia melengkung, ada cahaya tuh ya. Kelihatan nggak ya mouse saya? Nah, di kelihatan ya. Nah, di sudutnya ini nih dia melengkung. Karena apa? Nggak boleh di bangunan itu ada sudut 90, nggak boleh. Tujuannya apa? Jangan sampai ada partikel yang nempel di sana. Harus bisa mudah dibersihkan. Dari kaca pun, nah yang di sini, teman-teman lihat, kalau kaca di kampus kan sudut ya, nyudut kayak gitu kan. Nah di sini enggak dia, nggak boleh. Nggak boleh ada yang sudut mati kayak gitu. Terus kalau teman-teman lihat lagi, lampu itu dia tertanam. Nggak ada lampu gantung kayak di kosan kita, di rumah kita itu nggak boleh. Seperti itu. Terus nggak ada kabel yang seliwiran. Gitu ya. Seperti kayak kabel casan kita, seliwiran itu nggak ada. Jadi semuanya itu rapi, pi. Nggak ada sekat-sekatnya. Gitu. Nah, di sini ketika kita datang ke industri, tidak boleh ada sakit mata, nggak boleh diare, nggak boleh batuk, sama tidak boleh ada luka yang terbuka. Itu nggak boleh. Seperti itu. Oke, di sini paham adik-adik? Kira-kira tahu ya alasannya kenapa ya nggak boleh? Oke. Nah, di sini juga saya mau sampaikan, nggak boleh bawa alkohol, tidak boleh bawa obat-obat terlarang, termasuk ketika kita menjadi personilnya atau yang kerja di industri itu, kita nggak boleh ngantongin obat. Takutnya kalau pas kita lagi kerja, obat tuh nyemplung masuk dalam adonan obat, nah itu nggak boleh. Jadi harus bersih. Kita gunakan cincin aja nggak boleh, cincin nggak boleh, jam nggak boleh, semua peralatan yang ini nggak boleh, harus dilepas. Seperti itu. Nah, di slide kemarin udah saya jelaskan juga. Alat perlindungan diri tertentu itu tiap ruangan beda-beda. Seperti itu ya. Ada yang harus pakai sarung tangan, ada yang harus pakai helm. Contohnya kalau helm itu kalau di gudang harus pakai helm,
Tapi kalau pas lagi produksi ya tidak perlu pakai helm. Jadi tempat ruangan itu bisa beda-beda untuk safety-nya, peralatan perlengkapan keamanannya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, makan minum nggak boleh, Dek. Tahu ya kenapa ya? Nanti ada partikel yang masuk, nah itu nggak boleh. Nah, ini ya yang tadi yang udah saya jelasin tadi, sedikit tentang ruangan. Jadi kita itu ada lokernya nanti, Dek, kalau mau masuk ke dalam ruangan. Nah, alat-alat itu kita masukkan ke sana. Nah, teman-teman, kursor nampak kan? Oke. Kalau saya nanya, boleh ancungin jempol ya? Iya Pak, kayak gitu ya. Sip. Biar nampak. Soalnya nggak tahu saya nampak apa enggak. Nanti saya bicara sendiri malah. Adik-adik, ini adalah ruangan untuk berganti pakaian. Jadi ganti pakaian itu enggak asal-asal kita pakai sepatu, pakai baju enggak. Jadi dia ada langkah pertama. Jadi ini ada batasan antar ruang. Ini untuk tempat duduk nih. Nah, dudukan yang pertama dia untuk masang sepatu. Kalau satu sudah pakai, nanti dia pindah ke sebelahnya. Seperti itu. Setelah itu baru pakai bajunya. Coba kita perhatikan ini. Pakai, nah kaki yang sudah pakai pindah ke sebelahnya. Nah, Dek, yang ruangan ini kan ada ruangan 2 pintu. Ya kan? Pintu pertama, pintu kedua. Kalau pintu dua ini dibuka berbarengan, nanti dia ada peringatan merah. Tidak boleh. Jadi tujuannya ketika di yang sebelum kita masuk ke ruangan, tingkat kebersihannya kan pastinya lebih bersih yang di dalam dong daripada yang di luar. Ya kan? Nah, ketika kita masuk, yang pertama, ini pintu dibuka, pintu sana harus tutup. Kalau kita orangnya banyak, ya harus gantian. Nggak boleh, sama-sama buka dong, sana-sana buka, biar langsung wus-wus gitu, nggak bisa. Merah nanti, ada alarmnya. Jadi buka dulu pintu satu, setelah itu kita masuk. Nah, tujuan masuk di sini, nanti ini kita disemprot sama udara. Ada semprot udara dan ada yang menghisap. Tujuannya kalau di sini ada partikel-partikel seperti itu bisa terlepaskan gitu ya karena dihembus dan dihisap. Tujuannya kita ke seberang sana harus bersih. Seperti itu. Oke, yang lainnya bisa fokus ya. Tahan dikit capeknya, dikit aja. Ya. Yuk fokus. Nah, nanti dia tangannya naik ke atas gitu. Berputar. Kalau sudah baru ke sebelah. Oke. Kalau kita lihat di sini semuanya udah ada jalur-jalurnya. Seperti itu, udah ada titik-titiknya. Berarti ini nggak boleh asal digeser-geser. Semua lampu keadaan di dalam tidak ada yang tersudut, di bawah nggak ada keramik, seperti itu semuanya rata. Seperti itu. Nah, dalam keadaan darurat, nah, coba ini kita undur dikit. Hop. Pada keadaan darurat, pintu ini boleh dibuka. Hanya keadaan darurat saja. Kalau tidak boleh dibuka. Karena akan mengganggu tingkat kebersihan dari pabrik ini, industri ini.
Tapi setiap area biasanya ada pintu emergensinya. Oke, bentar. Oke, kita stop dulu. Oke, Dek. Semuanya bisa ngikutin ya? Oke, jempol. Oke, Iya, sip. Pak. Mantap. Nah, lanjut. Kita masuk, sebenarnya tadi sih ada, kita lanjut ke ini dulu. Teori dulu, nanti ada video lagi. Sabar ya. Video, ini teori. Share. Nampak, Dek, slide-nya? Nampak, oke. Nampak, Pak. Kita udah menit keberapa ini ngomong-ngomong? Baru sebentar kan? Oke, ini ada 27 slide. Mungkin kita agak cepetan aja ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri deh. Pertemuan keempat ini kita bicara tentang bangunan sama fasilitas. Di sini karena banyak teorinya, jadi saya pecah jadi dua. Bisa kemungkinan pecah jadi dua, minggu depan saya jelasin lagi, atau setengahnya nanti teman-teman pelajari sendiri. Saya mau nanya, ada yang udah download CPOB 2018 ini? Oh, belum. Ada? Oh, yaudah. Nanti PR-nya tolong di-download ya, CPOB 2018. Oke, teman-teman, ini terkait dengan bangunan dan fasilitas. Oke, ini saya kecilin dulu. Sebentar. Oke deh, pada prinsipnya, bangunan fasilitas itu harus memiliki desain, konstruksi, serta harus dirawat. Dalam artian seperti ini. Jadi dia di desainnya itu harus alurnya searah, sejalur. Tidak boleh barang masuk, terus nanti ketemu dengan produksi, ketemu dengan timbangan, ketemu dengan packaging, nggak boleh. Jadi dia harus ada alurnya. Ruangan itu dari ruangan dari industri itu udah didesain biar dia sealur. Terus dirawat kondisinya untuk apa ya? Misalnya dirawat dalam artian mudah untuk perawatannya seperti itu ya. Nah, kita akan lihat lagi. Terus yang poin kedua yaitu tata letak dan desain ruangan harus dibuat sedemikian rupa. Di sini dia nggak boleh misalnya obat beta laktam dicampur sama obat produksi yang lain. Biasanya obat-obat beta laktam itu dia akan di gedung tersendiri atau memang ada sekat pemisah. Jadi nggak boleh disatuin. Tujuannya apa? Jangan sampai terjadi kontaminasi. Seperti itu. Terus yang poin yang pertama, letak bangunan hendaklah sedemikian rupa menghindari kontaminasi dari lingkungan sekitar seperti udara, tanah, air yang di daerahnya.
Kalau memang di daerahnya itu ada cemaran udara, lebih baik biasanya tidak ada industri farmasi di sana. Misalnya, tanahnya tercemar merkuri seperti itu, ataupun airnya tercemar, biasanya tidak ada industri farmasi di sana. Jadi pendirian industri itu dia harus ngecek dulu bahwa lingkungannya tidak ada kontaminasi. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Lanjut. Nah, yang 3.2. Di sini dianya itu bangunan itu harus tahan terhadap cuaca, tidak kena banjir, tidak kena rembesan. Intinya dianya bangunan yang solid lah ya. Tidak ada kejadian banjir karena itu akan merusak semuanya. Nggak boleh sama sekali. Ada hewan yang bersarang pun nggak boleh. Harus bersih. Oke, 3.4. Di sini ada seluruh bangunan fasilitas termasuk produksi, laboratorium, penyimpanan harus dalam keadaan bersih. Oke, sesuai ya. Tujuannya bersih itu adalah agar mutu dari obat itu tidak terganggu. Tetap baik. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya harus ada pasokan listrik. Pencahayaan, suhu, kelembaban, semuanya harus dalam keadaan baik. Nggak boleh suhunya panas, tidak boleh lembab, seperti itu. Pencahayaan pun harus tidak boleh terlalu terang, jadi mungkin ada pengukurnya juga. Di dalam industri pun lampu-lampu tadi kita lihat tidak ada lampu yang menggantung kayak gitu ya, semuanya tertanam. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tindakan pencegahan hendaknya diambil untuk mencegah personel yang tidak berkepentingan masuk. Tadi di video sebelumnya sudah kita udah ditampilkan ada beberapa yang tidak boleh dimasuki tanpa ada pengawasan yang khusus seperti itu. Seperti kayak area produksi, area labnya seperti itu, lab analisisnya itu tidak boleh, terus area apalagi engine tadi nggak boleh seperti itu. Kalau memang dianya harus masuk, nah ini sini ya, kalau memang dia harus masuk, pastikan bahwa tidak ada berpengaruh terhadap mutu yang dihasilkan. Jangan sampai orang itu masuk malah merusak mutu. Makanya di awal Dan dijelasin dulu biasanya kalau ada personel mau masuk. Tadi kan kita lihat ya di video itu ada kayak selebaran untuk dipelajari terlebih dahulu. Nah, di sini Dek, kegiatan di bawah ini hendaknya dilakukan di area yang telah ditentukan. Ini ada beberapa area yang masing-masing ini. Ada penerimaan barang, karantina barang masuk. Jadi Dek, ketika barang itu masuk, tidak langsung digunakan untuk bahan baku ya, tapi dilakukan pengecekan dulu. Oh, bahannya ini benar enggak, seperti itu. Terus bahan ini akan dianalisis dulu, zat aktifnya benar tidak. Tidak langsung dia barang masuk terus digunakan enggak. Nanti kita ada videonya. Seperti itu ya. Area penimbangan. Penimbangan bahan awal dan perkiraan hasil nyata produk dengan cara penimbangan hendaknya dilakukan di area penimbangan terpisah. Jadi memang ada ruangan di industri itu khusus untuk penimbangan, Dek. Jadi tidak ada barang waktu dia masuk seperti itu kan bentuknya kayak ukuran ember kayak gitu ya, bahan baku itu tuh. Nah,
dianya ada ruangan khusus untuk penimbangan, tidak digabung-gabung. Seperti itu. Nanti ada videonya ya. Lanjut ke area produksi. Area produksi yaitu di sini kontaminasi silang hendaknya dicegah untuk semua produk melalui desain dan pengoperasian fasilitas pembuatan yang tepat. Jadi semua ruangan itu udah ada layoutnya dan harus sejalur. Semestinya mungkin nanti bisa buat PR deh buat teman-teman untuk mencari layout dari industri. Seperti itu termasuk alur-alurnya. Karena dia tidak akan mungkin bolak-balik alurnya, sealur dia. .11 tata letak ruang produksi sebaiknya dirancang sedemikian rupa. Tadi ya kembali lagi ke awal bahwa dia memang harus didesain dengan baik. Seperti itu untuk ruangannya. Nah, untuk ruangannya itu seperti apa? Ini, poin A. Urutan tahap produksi dan menurut kelas kebersihan yang dipersyaratkan. Jadi dia bertahap. Misalnya, area penimbangan, terus area pengambilan bahan, kayak gitu. Terus lanjut lagi ke misalnya pencampuran bahan, kayak gitu ya. Jadi dia berurut. Tidak ada dia selang-seling. Misalnya pengambilan bahan, terus packaging, terus nanti gudang, terus nanti produksi, enggak. Dia selalu berurut. Dan juga kelas kebersihannya pun juga bertingkat. Karena ada ruang antara tadi yang kita lihat teman-teman, ketika mau masuk ke ruang satu ke satu itu ada kotak yang tadi yang dia masuk dulu seperti itu ya. Terus dibersihkan, setelah dibersihkan baru masuk ke ruangan satunya. Itu menunjukkan bahwa kelas kebersihan antara ruang satu ke ruang satunya itu berbeda. Seperti itu. Terus luas area kerja biasanya dia sesuai. Kalau di besar kecilnya disesuaikan dengan pekerjaan yang ada di dalamnya. Tidak seperti kayak aula yang besar, terus kerjanya yang di sini packaging, sana yang produksi, enggak. Jadi dia memang seruangan-ruangan kayak gitu. Disesuaikan dengan kerjanya, apa yang ada kerja di situ. Nah, ini Dek, tadi, oke teman-teman bisa lihat dulu ya. Di sini, kalau teman-teman lihat di slide yang ini tadi saya jelasin. Di sini tertulis permukaan dinding, lantai, dan langit-langit pada bagian dalam ruangan itu berarti ruang bekerjanya, di mana terdapat bahan baku, bahan pengemas primer, produk antara atau produk ruahan yang terpapar ke lingkungan, hendaklah dindingnya itu, lantainya atau langitnya harus halus, tidak boleh ada retakan, harus halus betul, tidak ada retakan, tidak boleh ada sambungan, tidak ada yang melepaskan partikulat, misalnya dindingnya enggak halus nih, terus menimbulkan ngelepas partikular, enggak boleh. Nah, kalau adik lihat juga di video tadi, itu untuk kusennya itu kan adalah aluminium ya. Enggak ada yang dari kayu kan, Dek? Tujuannya biar enggak ada yang terlepas dari partikulatnya itu. Dindingnya itu pun semuanya kan dicat ya. Bukan yang di plester saja, yang tidak diaci, kan tidak. Jadi semua itu kalau bisa tidak ada yang terlepaskan. Seperti itu. Bisa dipahami nih Adik ya? Aman? Aman ya? Oke, lanjut. Konstruksi lantai di area pengolahan hendaknya dibuat dari bahan yang kedap rembesan. Jangan sampai di lantai itu keluar air gitu, itu nggak boleh.
Kita lihat tadi di video itu semuanya rata dan halus. Seperti itu. Dan juga kalau itu dipel ataupun dibersihkan mudah. Kalau di lab di lab di tempat saya dulu, ya udah bukan lab lah, di industri yang dulu untuk saya PKL, dianya emang dia bersih mengkilat kayak gitu. Biasanya dia bersihinnya pakai vakum, dia langsung sedot sut kayak gitu. Terus poin kedua, sudut antara dinding dengan lantai di area pengolahan hendaknya berbentuk lengkung. Tadi lengkung ya, nggak boleh dia bersudut. Termasuk atap biasanya juga. Sudut antara dinding dengan ketemu atap itu dia nggak boleh. Nggak boleh ada sudutnya. Jadi biasanya dia lengkung. Seperti itu. Ini juga 3.15 pipa fitting lampu tuh, tahu fittingnya? Fitting itu untuk cantolan lampu itu, ya kan? Itu nggak boleh terkeluar. Tadi kan semua dalam kondisi di dalam ya, rata. Seperti itu. Terus pipa kalaupun memang sudah harus kalaupun memang harus keluar, dia nggak boleh nempel di dinding. Dia harus ada nanti dia pakai L kayak gitu tergantung. Tidak boleh nempel. Kenapa? Kalau dia nempel nanti ada partikel-partikel yang numpuk di sana, terus kotor. Kalau kita di rumah kan bisa bayangin ya, pipa pipa keran mandi lah kayak gitu. Biasanya ada pipa tuh yang nempel-nempel ke tembok gitu ya, di klip gitu kan. Nah, kalau di industri nggak boleh. Lanjut seperti ini. Nah ini, apabila pipa yang terpasang di dalam ruangan tidak boleh menempel pada dinding, tapi digantungkan dengan menggunakan siku-siku. Nggak boleh dia nempel ke dinding. Ke lantai pun nggak boleh. Jadi tujuannya untuk dia membersihkan lantai pun juga mudah, di tembok pun tidak ada nempel partikel seperti itu. Bisa membayangkan, Dek? Aman, Dek? Bisa ya? Oke. Nah, untuk instalasi rangka seperti itu, kalau teman-teman lihat di dalam industri tadi, nggak ada ya yang rangka yang keluar kayak gitu ya. Rangka atap yang keluar, pipa yang keluar, saluran udara yang keluar, semua itu berada di dalam. Seperti itu. Tapi di sini ada poin kedua. Apabila tidak terhindarkan, maka prosedur dan jadwal pembersihan hendaklah dibuat dan diikuti. Tujuannya biar bersih, nggak ada partikel yang nyangkut di sana. Jadi sebenarnya hidup di industri ini sehat loh ya. Udara bersih gitu kan. Ada HEPA filternya. Oke, kita lanjut. Terkait dengan pembuangan air. Kalau pembuangan itu dia harus besar. Seperti itu. Biar lancar, tujuannya kayak gitu. Terus ketika saluran itu didesain nggak boleh yang udah keluar terus berbalik. Jadi kalau dia keluar harus memang keluar langsung. Tidak ada boleh ada kejadian air yang buang itu kembali lagi. Seperti itu. Di dalam industri itu dianya ada biasanya AC dia ada ya. Dia pasti menggunakan AC, dari AC itu dianya bisa untuk mengendalikan suhu, mengendalikan kelembaban udara. Jadi dia ada batas-batasnya. Suhunya harus di angka berapa, kelembaban udara yang di angka berapa,
dan itu harus dipantau. Tidak boleh suhunya ekstrim, terlalu dingin, ataupun terlalu panas. Seperti itu. Oke. 3.20 ini terkait dengan ada kelas. Di industri itu A sampai dengan E. Jadi A, B, C, D, E. Nah, tugas mahasiswa, tugas mandirinya adalah coba dipelajari apa sih bedanya ruang A, ruang B, ruang C, ruang D, ruang E. Ruang A itu digunakan untuk area apa? Apakah area produksi kah? Atau area injeksi kah? Area steril kah? Atau ruangan antara? Nah, itu silahkan dipelajari mandiri. Belajar nian tapi belajar mandiri, iyo Pak. Taunya tidak dipelajari, Pak. 3.25. Di sini adalah pencahayaan. Walaupun dia siang hari, tetap ada lampu di industri tadi. Tujuannya untuk visualnya itu baik dalam penglihatannya. Gitu ya. 3.27. Di sini ada terkait dengan pintu darurat sebagai pintu keluar. Tadi kita lihat juga di video tadi, ada di ruangan itu, di ruang-ruangan area itu adalah pintu daruratnya ada. Karena kalau nggak pakai pintu darurat, Dek, bayangin aja, Dek, nggak keluarnya kayak gimana itu. Dari ini keluar pintunya 2 lagi gitu kan, double, nggak dalam keadaan singkat nggak bisa langsung keluar. Tapi dengan adanya pintu darurat, keadaan darurat dia bisa langsung keluar. Seperti itu. Nah, pintu itu hanya digunakan untuk keadaan darurat saja. Kalau tidak, maka harus tertutup. Seperti itu. Nggak boleh iseng-iseng ya. Mirip kayak di pesawat lah. Pintu darurat ini hanya digunakan untuk keadaan darurat. Terus, tidak percaya, ambo cubo. Masalah itu deh nanti kejadiannya. Oke, selesai. Biasanya mahasiswa kok selesai hore. Sebentar. Oke, Dek, paham, Dek? Tergambar? Sedikit video ini, Dek. Sedikit aja. Sebentar. Nampak, Dek? Kita agak cepetin ya, di menit ntar. Saya cari dulu. Oke. Yang ini saya cepetin ya. Oke, di sini semua, Dek, adalah mengkilat ya. Nggak ada yang tersudut. Kalau teman-teman lihat. Seperti itu. Dari lampu, dari udaranya, semuanya dalam kondisi apa ya, nggak ada yang bergelantungan kayak gitulah. Nggak ada AC rumah yang di sini. Semuanya pakai HEVA. Terpusat dia. Terus
Kalau adik lihat di sini, di lantai, itu ada stainless. Ini tujuannya ketika dia dorong barang ataupun ada yang lagi bergerak, tidak jedadok ke dinding. Kalau kena dinding, nanti ada partikel. Tadi kan udah kita bahas bahwa nggak boleh ada apa yang terkeluar atau apalah kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini cerita yang penimbangan tadi. Ruang penimbangan dia ruangannya khusus. Enggak ada lagi alat yang selain di sini kecuali timbangan. Enggak ada campur sama alat industri, enggak ada industri. Enggak ada alat campur produksi, enggak ada dia alat mencampur bahan, enggak ada. Cuman penimbangan saja. Sesuai dengan teori yang udah kita jelasin tadi. Nah, ketika barang masuk, seperti itu adik-adik lihat ya, ketika barang masuk, seperti itu dia dicatat. Ini barang ini masuk. Tidak boleh langsung digunakan untuk buat obat, tapi dicek dulu. Kita lihat di sini. Dia catat dulu, dipindahkannya di ruangan penyimpanan barang. Nah, oh ya, yang ini namanya adalah kotak ini. Kotak ini digunakan untuk alur barang ya, bukan untuk manusia, nggak boleh. Jadi di sini untuk alur barang, ukurannya kotak kayak gitulah dia. Ada beberapa yang kecil, ada beberapa juga yang ukurannya besar. Ketika dia masukkan di sini, nanti diambil dari sebelah sana. Nah, diambil dari sebelah sana. Waktu dia ngambil pertama, di sini tulisannya adalah di quarantine, di karantina dulu, label karantina. Tujuannya untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa ini memang sesuai zat aktifnya. Oke, labelnya masih seperti ini. Nanti dia akan bertahap. Seperti itu. Dimasukkan lagi untuk dilakukan uji. Dia diuji dulu, benar nggak? Sesuai nggak bahannya itu? Jangan sampai mesennya parastamol yang datangnya adalah ini ya, misalnya obat tensi. Nah, yang di sini lembaran kuning ini biasanya dianya lagi dicek, belum boleh digunakan. Dia cek dulu sesuai enggak. Biasanya kalau ngecek kayak gini dianya makainya pakai HPLC. Pernah ya diajarin HPLC kan? Udah pernah dapat? Belum? Oke. Ya nantilah, nanti ada pelajaran tentang HPLC. Jadi dia untuk mendeteksi, oh itu sesuai enggak obatnya itu. Nah, ini kan labelnya kuning semua ya. Tapi kalau dia sudah benar, dia dikasih labelnya warna hijau. Oh berarti itu sudah benar. Approve. Nah, ketika orang mau ngambil, itu ngambil yang hijau. Nah, ini hijau semua nih. Udah bisa diambil. Oke, paham Dek? Aman? Ngerti?
Oke. Kurang lebih seperti itulah dunia industri. Bagi yang kepingin dunia industri, dipelajari CPOB-nya itu harus emang dari CPOB itu adalah peraturan yang mutlak harus diikuti oleh industri. Seperti ya. Dari tahun ke tahun ada edisinya. Yang terakhir ini edisinya adalah edisi 2018. Seperti itu. Dunia industri, kemarin saya sih kepingin sih masuk ke dunia industri. Tapi setelah rembukan dan keluarga ternyata tidak mengizinkan masuk di industri, jadilah akademisi sekarang. Oke, tapi kalau nggak jadi akademisi nanti nggak ketemu sama kalian ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan kalian. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada gini. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, aman ya? Aman. Oke, kita akhiri. Adik-adik, kita berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai pembelajaran yang materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau terlalu lama. Tadi niatnya mau buat video, tapi kalau saya buat video pasti nggak bisa nyampe ilmunya. Yang ini, khusus yang ini. Jadi saya harus pakai Zoom biar nyampe ilmunya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga sehat selalu, sukses. Sampai ketemu lagi. Kita entah itu di YouTube, entah itu di Zoom, ataupun berharap saya segera di dunia nyata ya. Kita ketemu semua. Amin. Oke, kita akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Terima kasih, Pak. kembali kasih.